selamat malam Bapak Ibu semuanya. Hari ini kita akan masuk dalam pujian penyembahan ya. Terus terang saat ini pun kayaknya saya sudah merasa tidak kuat ya. Mungkin saya percaya lawatan pada malam hari ini sungguh luar biasa ya. Sebelum kita mulai, kita akan berdoa dulu. Tuhan Yesus, terima kasih Tuhan untuk malam ini, malam yang luar biasa bagi kami. Kami merindukan lawatan-Mu Tuhan. Inilah setiap hati kami, hati yang selalu rindu untuk bersekutu, untuk memuji, untuk memuliakan Engkau. Tuhan, jika kami sebentar lagi akan mendengarkan firman-Mu, biarlah setiap firman yang disampaikan bisa menguatkan kehidupan kami selanjutnya. Dan biarlah roh kami semakin menyala. Terima kasih Tuhan, di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Haleluya, amin. Ya, selanjutnya Pak Handoko, silakan. Semangat pagi. Nah, supaya membenarkan yang tadi itu bukan selamat pagi, tadi itu semangat pagi. Jadi semangat kita harus terus tiap pagi ya. Kita percaya pada malam hari ini semangat kita tetap semangat di pagi hari. Artinya apa? Ketika kita bangun, kita mulai beraktivitas, itu ada semangat yang lebih kuat daripada kalau semakin malam semakin ngantuk ya. Saya kira nggak ada yang ngantuk di sini. Sudah tidur siang semua? Yang kerja tidur di kantor. Oke, pada kesempatan ini kita berapa menit ke depan ya, sedikit kita akan merenungkan kebenaran firman Tuhan untuk kita bisa masuk lebih dalam lagi dalam hadirat Tuhan. Saya percaya ketika saudara datang ke tempat ini pada malam hari ini ada satu tujuan tertentu di mana rohani saudara bisa dibangun. Amin. Judul renungan saya pada malam hari ini, God's Infinite Presence ya. Kehadiran Allah yang tak terbatas. Kita akan sama-sama membaca dari Mazmur 139 ayat 7 sampai 12. Silakan yang bawa Alkitab bisa baca bersama-sama dengan saya atau bisa membaca dari LCD di depan. 1, 2, 3, Mazmur 139 ayat 7 sampai 12. Kemana aku dapat pergi menjauhi roh-Mu? Kemana aku dapat lari dari hadapan-Mu? Jika aku mendaki ke langit, Engkau di sana. Yuk bersama yang dengan suara keras. Jika aku menaruh tempat tidurku di dunia orang mati, di situ pun Engkau. Jika aku terbang dengan sayap fajar dan membuat kediaman di ujung laut, juga di sana tangan-Mu akan menuntun aku, dan tangan kananmu memegang aku. Jika aku berkata, biarlah kegelapan saja melingkupi aku, dan terang sekelilingku menjadi malam, maka kegelapan pun tidak menggelapkan bagimu, dan malam menjadi terang seperti siang. Kegelapan sama seperti terang. Ya. Saudara mungkin sering mendengar atau membaca ayat ini ya, satu ayat yang cukup terkenal dari Mazmur, nyanyian Daud ya, ditulis oleh Daud. Perkiraan situasinya, penafsir mengatakan kemungkinan pada saat Daud itu dikejar-kejar musuh dalam tantangan perlawanan musuh-musuhnya. Ada penafsir yang menafsirkan keadaan situasi seperti itu. Ya. Nah, di sini kita melihat ayat itu kalimatnya itu sangat puitis ya, imajinatif. Ya. Kemana dapat pergi menjauhi roh-Mu, ya. Imajinatif dan tampak bagus sekali kalau kita dengarkan seperti satu puisi yang manis gitu ya. Dan di situ digambarkan kalau kita baca ayat sebelumnya dari ayat 1 sampai 6 itu Daud begitu mengagungkan Tuhan, mengagungkan Allah, keajaiban Allah, bahwa Allah itu sangat mengenal dirinya. Setiap gerakannya, aktivitasnya, bahkan pikiran Daud, Allah tahu. Allah tahu apa yang terjadi dalam diri Daud itu dari ayat 1 sampai 6. Kemudian dilanjut dari ayat 7 sampai 12 yang pada malam hari ini kita perlu
untuk lebih mendalami lagi, ya. Di ayat 7 sampai 12 kita bisa melihat yang pertama di sini adalah omnipresence, ya. Allah hadir di mana-mana, di segala tempat, ya, tidak terbatas. Tidak ada seorang pun yang bisa lolos dari pribadi yang maha hadir dimanapun dan kapanpun, ya. Tadi di ayat 7 dikatakan tadi jika kita berlari, ya, di ayat 8 sampai 12 dijelaskan tempat-tempatnya itu. Yang ayat 8 dikatakan di langit atau di dunia orang mati. Nah, ini menggambarkan satu keadaan yang kontras. Langit itu tempat yang berada di atas. Kemudian dunia orang mati, kebanyakan penafsir mengatakan di kedalaman bumi yang paling bawah. Atau sering disebut Seoul. Ya. Seoul itu bukan di Korea Selatan, ya, ada di bumi yang paling bawah. Seoul kalau di dalam bahasa Yunani, kalau itu Ibrani, ya, kalau bahasa Yunaninya Hades. Ya. Tempat orang mati, tempat di mana orang meninggal, ya. Di langit atas bisa dikatakan seperti surga yang ada di atas lawan neraka yang ada di bawah. Ternyata Allah hadir di sana. Di surga kita pasti percaya, sering dengarlah. Karena Allah bertahta di atas kerajaan surga, ya. Tapi kalau ngomong, Allah ada di dunia orang mati. Mungkin kita bingung. Betul enggak dunia orang mati ada Allah? Ternyata Allah itu kalau kita lihat, mengapa bisa hadir di semua tempat? Satu, karena dia roh. Yang kedua, dia menciptakan semuanya, alam semesta, bukan hanya bumi, ya. Kalau ngomong alam semesta, itu pasti ada tata surya, galaksi, ya. Sedemikian besarnya, dan Allah tahu, Allah hadir di situ semua tempat, ya. Kalau di gambar yang di LCD ini kita lihat di sini, saya menggambarkannya, Allah itu begitu besar, kemudian buminya kecil. Kita mau sembunyi dimanapun, tetap Allah tahu, Allah hadir di situ. Saya berandai-andai seperti udara ini ada di mana-mana, ya. Tapi udara memiliki keterbatasan, ketika di angkasa luar sudah tidak ada udara lagi. Allah itu tetap ada di mana-mana. Kita terbatas untuk menggambarkan dahsyatnya kehadiran Allah. Tapi itulah, mungkin saudara punya gambaran sendiri bahwa Allah hadir di mana-mana itu seperti apa. Dan kemudian di ayat 9 dikatakan, aku terbang dengan sayap fajar. Sayap fajar ini juga putih sekali, itu mengacu ke sinar mentari, ya. Fajar timur, ya. Kemudian sampai ke ujung laut. Di daerah sana ada laut Mediterania. Dari timur sampai ke barat. Sekali lagi, kehadiran Allah ada di suatu tempat yang sangat kontras. Mau di paling timur, mau di paling barat, ternyata Allah ada di situ, ya. Bahkan tempat yang terpencil, pelosok yang paling jauh pun. Dan kemudian di ayat 11-12, di kegelapan. Nah, ada di kegelapan. Daud menggambarkan kalau kegelapan melingkupinya, ya. Kegelapan seperti malam, arti sebenarnya mungkin malam gelap, ya. Allah hadir menjadi terang, seperti itu. Tapi ada penafsir yang menafsirkan juga bahwa kegelapan itu seperti musuh-musuh, ya, dari si jahat yang mengelilingi kita. Dan ketika Allah hadir, itu sirna kejahatan, kegelapan itu sirna. Artinya ada perlindungan Allah. Allah hadir di situ. Ketika saudara berada di satu tempat di mana saudara merasa terpojok oleh sesuatu yang menekan saudara, Allah hadir di situ dan membuka semuanya menjadi satu kebebasan bagi Anda. Ya. Dan ketika kita tahu bahwa ayat 1-6 Allah maha tahu dan maha hadir, berarti Allah itu sesuatu atau roh yang tahu segalanya dan hadir di mana-mana kapanpun juga. Dan juga dia hadir ada di sini. Lain dengan manusia. Manusia itu tidak maha hadir, tidak maha tahu. Manusia itu walaupun tidak hadir, tapi sok tahu. Betul, ya? Kadang itu tidak hadir tapi sok tahu, ya. Apalagi sekarang banyak berita lewat medsos. Baca berita, nggak hadir, ada kecelakaan di sana. Kita nggak hadir, orang itu nggak hadir nih di sana. Wah, dibaca, ya.
kecelakaan, mengerikan ya. Kepalanya terpisah dari kakinya. Wah, langsung dicat semua di forward. Wah, mengerikan ini sekali ya. Darahnya ada di mana-mana katanya seperti itu. Kepalanya terpisah dari kakinya. Ya betul, kepala terpisah dari kakinya. Karena ada badannya ya. Jadi berita yang biasa menjadi heboh. Itu manusia yang tidak hadir tapi sok tahu dan nambah-nambahin berita. Bisa terjadi seperti itu ya. Nah, di sini karena Allah Maha Hadir, maka tidak ada tempat sembunyi. Kalau kita lihat kejadian, Adam dan Hawa jatuh dalam dosa, kemudian malu dan berusaha menemukan tempat yang tersembunyi. Tapi Allah tahu, ya, Allah tahu. Meskipun Allah mungkin bahasanya pura-pura ya. Adam di manakah engkau? Ya. Padahal ya tahu, sudah tahu. Adam di situ, Adam di manakah engkau? Tuhan Maha tahu, Allah tahu bahwa Adam dan Hawa melakukan dosa. Allah tahu keadaan kita sekarang ini. Allah tahu ketika kita menghadapi problem di dalam kehidupan keluarga kita, dalam pekerjaan kita, mungkin keuangan kita yang lagi seret tipis, Allah tahu. Allah hadir juga di rumah-rumah saudara. Di sini di gereja, di rumah saudara, ya, Allah ada di tempat dimanapun ada. Bahkan dalam pergumulan kita, dia pasti ada karena berada di mana-mana. Ya, itu yang pertama. Yang kedua, setelah Allah hadir di mana-mana di segala tempat dan kapanpun, maka yang kedua, Allah, ya, Roh itu berdiam dalam tubuh orang percaya. Wah, ini luar biasa sekali, katakan amin. Ya, Allah berada di dalam tubuh orang percaya. Kita dekat kepada Allah sedekat jiwa dengan tubuh kita. Karena apa? Roh Kudus berdiam di dalam orang percaya. Ya, 1 Korintus 6 ayat 19, tubuh kita adalah bait Roh Kudus, ya. Tubuhmu adalah bait Roh Kudus yang diam di dalam kamu. Roh Kudus yang kamu peroleh dari Allah dan bahwa kamu bukan milik kamu sendirilah. Sejak kapan Roh Kudus itu diam dalam diri kita? Sejak kapan Roh Kudus itu diam dalam diri orang percaya? Anda, saya, Roh Kudus ada di dalam diri kita, ya. Kisah 2 ayat 38 dikatakan, jawab Petrus kepada mereka, bertobatlah dan hendaklah kamu masing-masing memberi dirimu dibaptis dalam nama Yesus Kristus untuk pengampunan dosamu. Maka kamu akan menerima Roh Kudus. Sejak saat itulah, sejak saudara percaya, bertobat dan dibaptis, Roh Kudus berdiam dalam kita. Enggak usah jauh-jauh cari Tuhan Allah, Roh Kudus ada di mana. Ternyata ada dalam diri kita sendiri, ya. Efesus 1 ayat 13 dikatakan, di dalam Dia kamu juga, karena kamu telah mendengar firman kebenaran, yaitu Injil keselamatanmu, di dalam Dia kamu juga, ketika kamu percaya, dimeteraikan dengan Roh Kudus yang dijanjikan itu. Dimeteraikan, saudara. Menjadi milik Allah. Ini luar biasa. Ketika kita menyadari bahwa Allah hadir, bahkan dalam diri kita. Tidak usah cari kemana-mana, Allah ada loh dalam diri kita. Ya. Allah ada. Kita bisa dengan dekat kepada Allah, gak ada pembatas dan kita bisa menyembah Dia kapanpun karena Allah hadir di segala tempat, dimanapun, bahkan di dalam diri kita. Sedemikian dekatnya loh. Jadi kita gak perlu bingung kalau mau menyembah kepada Allah. Tetapi mengapa ya, kadang kita sulit menyembah Dia, walaupun Allah sudah ada dalam diri kita, di dalam roh kita, di dalam tubuh kita ini, ya, roh Allah ada, tapi kok kadang sulit. Ya, kemungkinannya karena ya, pertama mungkin pikiran kita yang menjauhi. Jadi bukan tubuh kita yang menjauhi dari Allah, tubuh kita nggak bisa jauh dari Allah, karena dimanapun ada Allah. Ya. Tapi pikiran kita, jadi ketika saudara hadir ibadah di gereja, kemudian menyanyikan pujian, roh saudara, bukan roh, pikiran saudara bisa berada di luar, menjauh sendiri, ya. Tidak fokus, ya. Itu yang menyebabkan kita menjadi sulit untuk menyembah Dia. Ya. Dan yang kedua, seperti Adam dan Hawa ketika berbuat dosa, ada rasa malu, ya, takut. Maka ketika seseorang berbuat dosa, ya, itu akan membuat kita malu, enggan untuk menghadap hadirat-Nya. Ada hadirat Tuhan, tapi kita sendiri yang mengundurkan diri, ya.
Walaupun Allah tetap ada itu di sini. Allah ada dalam hidup diri kita. Tetapi kita sendiri yang membatasi. Ya. Membatasi dengan pikiran kita, fokus kita, atau membatasi karena kita melakukan pelanggaran. Maka pada malam hari ini ya, tidak ada alasan buat kita ya untuk tidak menyembah Dia. Ya. Kita percaya hadirat Allah ada di sini. Yang penting terutama adalah ketika kita ya pada saat kita menyadari kehadiran Allah. Kadang kita tidak menyadari kehadiran Allah, kadang kita sulit, pikiran kita penuh dengan persoalan, kita nggak tahu bahwa Allah itu ada di samping kita, di dalam diri kita. Kita tidak menyadari Allah ada di sini, tidak ada alasan untuk tidak menyembah Dia. Maka pada malam hari ini kita mau untuk bisa menyadari kehadiran Allah dan kita bisa menyembah Dia dengan penuh kedalaman ya. Saudara, bagi yang mungkin ada yang belum mendapatkan atau bisa berbahasa roh, saudara enggak usah berkecil hati. Di worship night ini kita tidak akan menilai siapa berbahasa roh atau tidak. Karena yang penting adalah pribadi Allah itu engkau sadari. Jangan kejar untuk mendapatkan semata-mata hanya mendapatkan bahasa roh saja. Dapatkan intinya, pusatnya, hadiratnya pada saat itu. Ketika kita membuka diri, ketika kita mau mengagungkan bermazmur seperti Daud, maka Allah akan melawat kita. Maka Allah akan menangkap kita. Biarlah malam hari ini Allah menangkap kita masing-masing. Buka hatimu, buka pikiranmu. Haleluya. Renungkan pujian berikut ini dengan kesadaran yang penuh. Kemanakah aku dapat pergi menjauhi Roh-Mu, Tuhan? Ku berlari mendaki ke langit, namun Engkau ada di sana. Aku terbang dengan sayap fajar, diam di ujung bumi. Namun tangan-Mu menuntunku selalu, bawaku mendekat padamu. Engkau Tuhan Allah Maha tahu betapa dahsyatnya kuasa-Mu, hadirat-Mu kini penuhiku. Bawaku mendekat padamu. Saudara, mari kita bangkit berdiri. Saya ajak saudara malam hari ini benar-benar menyadari bahwa Allah hadir. Allah hadir di tempat ini. Allah hadir terutama dalam hatimu. Dia sedemikian dekat dengan kita. Maka tidak ada alasan untuk kita tidak menyembah Dia. Bagaimana kita menyembah? Dengan bermazmur, naikkan pujian, pengagungan, betapa Dia besar, Dialah Allah yang ajaib. Nyanyikan selalu, terus, dan kita boleh semakin dalam masuk dalam hadirat-Nya. Haleluya. Kemanakah aku dapat pergi menjauhi Roh-Mu, Tuhan? Ku berlari mendaki
ke langit, namun Engkau ada di sana. Aku terbang dengan sayap wajah, diam di ujung bumi. Namun tanganmu menuntunku selalu, bawaku mendekat padamu. Engkau Tuhan Allah Maha Tahu, betapa dahsyatnya kuasa-Mu. Hadirat-Mu kini penuhiku, bawaku mendekat padamu. Engkau Tuhan Allah Maha Tahu, betapa dahsyatnya kuasa-Mu. Hadirat-Mu kini penuhiku, bawaku mendekat
hati kami Tuhan. Kami rindu menyembah-Mu Tuhan. Dalam hadirat-Mu ada ketenangan, ada damai sejahtera. Kami mau berserah di hadapan-Mu Tuhan. Biarkanlah ku menyembah, walau tak dengan puisi yang indah. Biarkanlah ku menyembah, memberikan hati ini tuh berserah dengan penuh kasih sayang. Biarkan Tuhan aku menyembah, biarkanlah aku menyembah-Mu Tuhan. Biarkanlah Tuhan ku menyembah, puisi yang indah. Biarkanlah ku menyembah, memberikan
ruang dan waktu. Kapanpun Tuhan, Engkau ada di tempat ini Tuhan. Engkau hadir di setiap hati kami umat-Mu Tuhan. Jesus, kami percaya Tuhan, Engkau Allah yang maha hadir. Kau Allah yang maha tahu setiap isi hati kami umat-Mu. Kami datang di hadirat-Mu dengan penuh kerinduan, dengan penuh kerinduan Tuhan. Rindukan hadirat-Mu, rindu jamahan kasih-Mu Tuhan. Jiwa yang hancur di hadapan-Mu Tuhan, tak pernah Kau pandang hina, sebab Kau Allah yang maha tahu. Kau mengerti setiap pergumulan umat-Mu, Kau yang menolong kami dengan cara-Mu, cara yang tak kami mengerti, dengan cara yang ajaib Tuhan, Engkau menolongku. Memanakah kami dapat pergi menjauhi Roh-Mu Tuhan? Bapa-Mu ada dalam hati kami, hadir setiap waktu. Kau dahsyat Tuhan. Haleluya, haleluya. Kirarada kalalama ya shikiarada kalalama lalama 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 ya Kirarada kalalama ya shikiarada kalalama lalama 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 ya
Kami mengagumi Tuhan. Betapa dahsyatnya Engkau. Betapa dahsyatnya kuasa kasih-Mu Tuhan. Engkau yang memeluk setiap hati kami Tuhan. Merindu akan Engkau. Kagumi caramu mencintaiku, Kau ada di cerita proses hidupku. Di titik terendahku, Kau hadir untuk mengangkatku. Ku tahu Kau tak menyerah akan hidupku. Ku kagumi caramu mencintaiku, Kau ada di cerita proses hidupku. Di titik terendahku, Kau hadir untuk mengangkatku. Ku tahu Kau tak menyerah atas hidupku. Tak terbatas kuasa-Mu. Sungguh tak terbatas kuasa-Mu Tuhan. Tak terduga cara-Mu menolong setiap kami Tuhan. Kau yang kuandalkan di setiap langkah hidupku. Tak terbatas Tuhan. Tak terbatas. Kasih-Mu selalu ada saat kami membutuhkan-Mu Tuhan. Engkau dekat erat kami dengan penuh kerinduan, dengan penuh kasih-Mu Tuhan. Hanya Engkau Yesus yang bisa kami percaya. Engkau yang tahu segala isi hati kami Tuhan. Kami kagum atas kasih-Mu Tuhan. Ku kagumi cara-Mu mencintaiku, Kau ada di cerita proses hidupku. Yesus, di titik terendahku, Kau hadir untuk mengangkatku. Ku tahu Kau tak menyerah atas hidupku. Hanya Kau Tuhan yang bisa kandalkan di saat setiap orang mengecewakan kami Tuhan. Tak terbatas kasih-Mu. Tak terduga jauh. Kau yang ku percaya bisa musim hidupku. Sungguh tak terbatas kuasa-Mu Tuhan. Bagaimana cara-Mu menolong setiap kami. Semuanya ajaib dan tidak masuk dalam pikiran kami Tuhan. Sebagai manusia yang terbatas, kami tidak mampu memahami pikiran-Mu Tuhan. Di titik terendah kami Tuhan. Titik terendahku, Kau hadir untuk mengangkatku. Ku tahu Kau tak menyerah
ada kami pun Tuhan Engkau hadir. Engkau ada, Engkau menolong setiap kami Tuhan. Sungguh Engkau Allah yang penuh kasih, Allah yang dahsyat. Kedahsyatanmu selalu menolong kami Tuhan. Di titik terendah
berseru kepadamu Bapa. Ini yang kami mau Tuhan. Sungguh kami perlu Kau Tuhan. Kami perlukan keajaiban-Mu. Kami butuhkan sentuhan tangan-Mu. Kami tak dapat jalan sendiri. Kami perlu Kau Tuhan. Kami perlukan keajaiban-Mu. Kami butuh sentuhan tangan-Mu Tuhan. Sentuhan tangan. Sungguh kami tak dapat jalan sendiri Tuhan. Kami tak dapat jalan sendiri. Sungguh kami perlu Engkau Tuhan. Kami perlu Kau Tuhan. Kami berseru kepadamu malam hari ini Tuhan. Kami perlukan. Engkau mendengar Tuhan. Keajaiban. Kami sungguh butuh Engkau Yesus. Kami butuhkan sentuhan tangan. Tak dapat kami berjualan sendiri Tuhan. Kami tak dapat jalan sendiri. Kami perlu Kau Tuhan. Kami perlukan keajaiban-Mu. Kami butuhkan sentuhan tangan-Mu. Kami tak dapat jalan sendiri. Sungguh kami perlu Engkau Bapa. Kami perlu Kau Tuhan. Kami perlukan keajaiban-Mu. Kami butuhkan sentuhan tangan-Mu. Kami tak dapat jalan sendiri. Kami perlu Kau Tuhan. Lagi katakan. Kami perlukan keajaiban-Mu. Kami butuhkan sentuhan tangan. Oh Yesus. Jalan sendiri. Kami perlukan Tuhan. Kami sungguh kami perlukan. Oh Yesus, kami perlukan Tuhan. Kami perlukan Tuhan. Kami perlukan Yesus. Haleluya.
lagi masuk dalam hadirat-Mu. Terus lawat kami, bahwa kami masuk lebih dalam hadirat-Mu. Haleluya. Tuhan Yesus, lawatlah umat-Mu, gereja-Mu nantikan hadir-Mu. Kami perlu belas kasih-Mu, kemurahan hati-Mu, menyembuhkan jiwa yang terluka, hati yang rindukan kasih Bapa. Kami perlu belas kasih-Mu, Tuhan, lawatlah umat-Mu. Tuhan Yesus, lawatlah umat-Mu, gereja-Mu nantikan hadir-Mu. Ini hati setiap kami, Bapak. Sungguh kami perlu belas kasihan-Mu, Bapak. Kemurahan hati-Mu, Tuhan. Menyembuhkan jiwa yang terluka, hati yang rindukan kasih Bapa. Kami perlu belas kasih-Mu, Tuhan, lawatlah umat-Mu. Ini yang kami mau, Tuhan. Ini yang kami rindu, Tuhan. Kami gereja-Mu, kami bait kudus-Mu, kami rindu selalu lawatan-Mu. Kami rindu Engkau melawat setiap jemaat-Mu. Lawatlah umat-Mu, amin. Nantikan hadir-Mu. Kami perlu belas kasih-Mu, kemurahan hati-Mu menyembuhkan. Ini hati yang rindu Engkau, Bapa. Terima kasih, Tuhan. Tuhan, lawatlah umat-Mu, kami berseru. Haleluya. Kami gereja-Mu, Tuhan.
Sungguh kami perlu Engkau Tuhan. Tuhan lawatlah umat-Mu. Lawatlah umat-Mu. Mari Tuhan lawat setiap kami. Kami gereja-Mu, kami rindu hadirat-Mu melawat setiap kami. Jiwa yang terluka, Tuhan kasih dapat. Kami penuh belas kasih-Mu. Tuhan lawatlah umat-Mu. Tuhan lawatlah umat-Mu. Tuhan lawatlah Lawat kami Bapa, lawat kami, lawat setiap hati. Kami buka hati kami izinkan Kau bekerja melawat setiap pribadi. Haleluya, haleluya, haleluya. Lawat kami Bapa, lawat kami Tuhan, lawat setiap hati. Hadirat-Mu, hadirat-Mu, hadirat-Mu. Sungguh hadirat-Mu yang kami mau Tuhan. Sungguh hadirat-Mu yang kami perlu Tuhan. Melalui kuasa dari tempat maha tinggi, Bapa kekal mulia, Kau
penuhi setiap hati Tuhan. Kami menghargai kehadiran-Mu. Memulihkan hati, menyembuhkan luka-luka, ku kan tenang bersama-Mu, Bapa. Ini yang kami mau Tuhan. Mengalir kuasa dari tempat maha tinggi. Engkau penuhi setiap hati Bapa. Bapa kekal mulia, Kau hadir. Sungguh kami tahu Engkau menjamah setiap pribadi malam hari ini. Memulihkan hati, Pemulihan terjadi. menyembuhkan Yang terluka sembuh Tuhan. ku kan tenang bersama-Mu, Bapa. Ku kan tenang bersama-Mu, Bapa. Ku kan tenang bersama-Mu, Bapa. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Tuhan, segala hormat, pujian, kemuliaan malam hari ini Tuhan. Mutlak kami persembahkan buat Engkau Yesus. Terima kasih Bapak. Terpujilah Engkau Tuhan. Terima kasih buat malam ini. Terima kasih buat hadirat-Mu. Terima kasih buat pemulihan. Terima kasih Tuhan kami mengalami perjumpaan dengan Engkau. Biar kami pulang melepaskan semuanya. Dan kami pulang dengan sesuatu yang Kau tanamkan di hati kami. Sesuatu yang Kau investasikan di dalam roh kami. Kami tahu hidup kami tidak akan sama setelah kami mengalami perjumpaan dengan Engkau. Terima kasih Roh Kudus, terima kasih Tuhan. Biarlah kami selalu ada di dalam hadirat-Mu dan merasakan kasih-Mu. Mari sama-sama kita mengangkat tangan kita untuk menerima berkat dari Tuhan. Sidang jemaat yang dikasihi Tuhan, jika sungguh-sungguh kau melakukan firman Tuhan dengan setia, maka diberkatilah keluargamu, pernikahanmu, pekerjaanmu, keuanganmu, studimu, dengan membawa segala berkat dan sukacita surgawi. Tuhan memberkati dan melindungi engkau. Tuhan menghadapkan wajahnya kepadamu dan beri engkau kasih karunia. Tuhan menyinari engkau dengan wajahnya dan beri engkau damai sejahtera. Berkat dari Allah Bapa, cinta kasih dari Tuhan Yesus Kristus, dan persekutuan dengan Allah Roh Kudus akan senantiasa menyertai kita semua mulai hari ini sampai Maranatha. Haleluya, amin. Selamat malam Bapak Ibu, Tuhan berkati.